Sebelumnya kita membahas dulu definisi dari sistem osilasi. Setiap saat kita berhadapan dengan banyak sekali jenis gerak osilasi seperti ayunan bandul pada jam dinding, seseorang yang bermain trampolin, senar gitar yang bergetar, dan massa pada pegas. Sifat-sifat sistem osilasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah partikel atau benda berosilasi bolak-balik pada titik kesetimbangannya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali osilasi atau gerakan bolak-balik secara lengkap disebut periode yang kita beri simbol dengan T atau time. Kemudian yang kedua, kemanapun arah perpindahannya, gaya selalu bekerja pada arah untuk mengembalikan kedudukannya pada titik kesetimbangan. Gaya tersebut disebut sebagai gaya pemulihan. Yang ketiga adalah jumlah osilasi per satuan waktu disebut sebagai frekuensi dengan simbol F, di mana F sama dengan 1/T. Satuannya adalah untuk periode, yaitu second atau detik, kemudian frekuensi itu adalah hertz, dan 1 hertz di sini sama dengan 1 siklus per detik. Sifat yang keempat adalah besar perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan disebut sebagai amplitudo gerak. Yang berikutnya adalah osilator harmonik sederhana dan geraknya. Untuk gerak harmonik sederhana, sistem osilasi bisa dideskripsikan dalam istilah fungsi sinus dan kosinus yang disebut osilator harmonik sederhana, dan geraknya disebut sebagai gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana mengacu pada jenis gerak berulang, di mana gaya pemulih membuat benda bergerak berulang sebanding dengan perpindahan benda. Seperti tampak pada gambar, yaitu ada bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan, ya, kemudian ada objek yang bergerak pada spring naik dan turun. Atau di sini disebutkan when the restoring force is directly proportional to the displacement from equilibrium, the oscillation is called simple harmonic motion. Ini adalah definisi dari gerak harmonik sederhana yang dikemukakan oleh Young and Friedman pada tahun 2012. Berikut adalah persamaan gerak osilator harmonik sederhana. Pada gambar 17.5 menunjukkan osilator harmonik sederhana yang terdiri dari pegas dengan konstanta gaya K yang bekerja pada benda dengan massa M yang bergerak pada permukaan horizontal yang kasar. Benda bergerak dengan arah X. Ya. Kita lihat dari gambar, kita temukan bahwa sigma Fx itu sama dengan min Kx. Sebagaimana pada persamaan 17.1. Dengan arah kiri adalah gaya pemulih. Sehingga kita berikan simbol minus. Kemudian sigma Fx itu sendiri sesuai dengan hukum Newton adalah sama dengan M kali A. Di sini M kali AX. Yaitu persamaan 17.2. Sehingga karena AX itu sendiri adalah turunan kedua dari X, sehingga AX sama dengan D kuadrat X per DT kuadrat untuk persamaan 17.3, maka kita bisa substitusikan di mana minus KX sama dengan M D kuadrat X per DT kuadrat. Seperti tertulis pada persamaan 17.4, kita peroleh D kuadrat X per dt kuadrat ditambah K per M X itu adalah sama dengan 0. Persamaan 17.4 ini disebut sebagai persamaan gerak osilator harmonik sederhana yang merupakan dasar dari masalah osilator yang lebih rumit. Oke. Berikutnya, Bu. Ya. Untuk mencari solusi dari persamaan 17.4, kita tuliskan kembali persamaan 17.4 sebagai berikut. D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan minus K per MX, yaitu adalah persamaan 17.5. Kemudian kita tuliskan solusi sementara untuk persamaan 17.5 ini sebagai berikut, yaitu X sama dengan XM cos omega T plus V.
sebagai persamaan 17.6. Kemudian kita turunkan X ini 2 kali terhadap fungsi waktu. Sehingga kita peroleh D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan minus omega kuadrat XM cos omega T plus V. Karena ini 2 kali. Kemudian kita letakkan persamaan di atas pada persamaan 17.5 sehingga kita dapatkan sisi kiri yaitu minus omega kuadrat XM cos omega T plus V minus K per M XM cos omega T plus V. Ada rekamannya ini. Terus. Nah ini promo menyontoh yang saya juga menyangka ya. Nah iya, manut yang ini aja ya, yang mana aja ya, yang ini kan karena eksternal ya, Bro. Okay. Ini kok berita acara Nikon. Nah ini kan Bu Yuli sama Budri Anggoro ini tadi. Oh, Budri Anggoro. Iya. Oh, Bapak kami. Perasaan lancar kok nih ngajar. Iya, ini bagus kok kalau dilihat. Baik, saya lanjutkan. Sehingga kita dapatkan dari persamaan yang ada di kiri dan yang ada di kanan, omega kuadrat itu sama dengan K per M sebagai persamaan 17.7. Nah, persamaan 17.6 itu adalah merupakan solusi persamaan dari gerak osilator harmonik sederhana. Berikutnya, Bu. Sekarang kita akan berbicara tentang besaran omega. Jika kita tambahkan 2pi per omega pada persamaan 17.6, ya, maka X sama dengan XM cos omega. Ya, kita jumlahkan 2pi per omega di dalam T ini ya. Jadi omega T plus 2pi per omega ditambah V itu sama dengan XM cos omega T plus V. Sehingga 2pi per omega merupakan periode gerak T dan kita peroleh persamaan T sama dengan 2pi per omega sama dengan, karena omega adalah akar K per M, ya, sehingga kita peroleh sama dengan T adalah 2pi per akar M per K sebagai persamaan 17.8. Kita ketahui bahwa F itu adalah sama dengan 1 per T, sehingga kita peroleh besaran F sebagai 1 per 2pi akar K per M sebagai persamaan 17.9. Besar omega disebut sebagai frekuensi sudut, di mana omega itu sendiri adalah 2pi F. Ya. Kemudian besaran XM. XM adalah nilai maksimum dari perpindahan. Kita menyebutnya sebagai amplitudo gerak atau simpangan terjauh. Kemudian besaran omega T plus V dan V itu sendiri, besar omega T plus V disebut sebagai fase gerak, V disebut sebagai fase konstan. XM dan V ditentukan sebagai posisi awal dan kelajuan dari partikel. Omega itu sendiri ditentukan oleh sistem osilasi yang bekerja. Kemudian bagaimana cara memahami V? Karena X sama dengan XM cos omega T plus V, maka jika V sama dengan 0, maka posisi grafik, posisi diagram ada pada garis yang berwarna biru. Kemudian jika V sama dengan pi per 2, maka posisi diagram atau garis ya, berada pada posisi warna hijau. Sedangkan jika V sama dengan pi, ya, maka posisi diagram berada pada garis ungu. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan perpindahan, kelajuan, dan percepatan. Untuk perpindahan, seperti kita ketahui X sama dengan XM cos omega T plus V,
Ya, sementara kelajuan itu adalah turunan pertama dari X, sehingga Vx sama dengan dx per dt, kita peroleh itu sama dengan minus omega xm sin omega t plus V, sama dengan omega xm cos omega t plus V per 2 plus V. Sedangkan percepatan itu adalah turunan kedua dari perpindahan, sehingga AX sama dengan D kuadrat X per DT kuadrat. Kita peroleh sama dengan minus omega kuadrat XM cos omega T plus V. Jadi AX sama dengan omega kuadrat XM cos omega T plus V plus, plus P plus V sebagai persamaan 17.11. Saat perpindahan dalam segala arahnya maksimum, kecepatannya 0 karena kelajuannya mengubah arahnya. Berikut adalah grafik gerak harmonik sederhana pada pegas. Ya. Yang sebelah atas adalah menunjukkan grafik fungsi X terhadap fungsi jarak terhadap perpindahan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, grafik kedua menunjukkan fungsi kelajuan terhadap waktu. Kemudian yang ketiga menunjukkan fungsi percepatan terhadap waktu berdasarkan gerak harmonik sederhana pada pegas yang ada di sebelah kanan. Berikut yaitu karena X ini sama dengan XM cos omega T plus V, dan kita ketahui bahwa T sama dengan 2pi per omega, di mana V sama dengan 0, ya, maka V sama dengan dx per dt, turunan pertama dari fungsi X, sama dengan minus XM omega sin omega T plus V, di mana V kita peroleh sama dengan XM omega cos omega T plus V plus Pi per 2. Sementara untuk A ini sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus XM omega kuadrat cos omega T plus V. Sehingga A kita peroleh sama dengan XM omega kuadrat cos omega T plus V plus P. Ini yang sebelah kiri adalah penjabaran dari gambar yang sebelumnya, yang tadi yang biru, kemudian yang hijau dan ungu yang sebelumnya. Yang berikut kita membahas mengenai energi dalam gerak harmonik sederhana. Ya, seperti kita ketahui, energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Sehingga kita jabarkan dahulu energi potensialnya dengan simbol U, itu sama dengan setengah Kx kuadrat, di mana X-nya kita jabarkan sebagai X M kuadrat cos omega kuadrat omega T plus V, sehingga U sama dengan setengah KXM kuadrat cos kuadrat omega T plus V sebagai persamaan 17.12. Kemudian untuk energi kinetiknya, K kita ketahui bahwa K sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga V-nya kita dapatkan dari turunan pertama X tadi, sehingga K sama dengan setengah M omega kuadrat XM kuadrat sin kuadrat omega T plus V. Dan nilai K kita peroleh sebagai setengah KXM kuadrat sin kuadrat omega T plus V sebagai persamaan 17.13. Kemudian ya V-nya di sini ya kita peroleh tadi sudah kita masukkan di dalam rumusan K. Ya. Next pindah. Energi dalam gerak harmonik sederhana dalam gambar 17.8a, baik energi potensial dan kinetik berosilasi dengan waktu T dan bervariasi antara 0 dan besar maksimum dari setengah KXM kuadrat.
baik U dan K bervariasi dengan 2 kali frekuensi dari perpindahan dan kelajuannya. Ya, seperti kita ketahui bahwa energi mekanik itu bekerjanya ketika energi potensialnya maksimum, maka energi kinetiknya minimum. Sementara ketika energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya minimum. Dan hal ini terlihat dalam grafik gambar 17.8a. Total energi mekanik E adalah E sama dengan K plus U sama dengan setengah K XM kuadrat. Seperti dalam persamaan 17.14. Ya. Pada perpindahan maksimum, K sama dengan 0, sehingga nilai U-nya sama dengan setengah K XM kuadrat. Sedangkan pada posisi kesetimbangan, U sama dengan 0, sehingga K-nya besarnya adalah setengah KXM kuadrat. Persamaan 17.4 dapat ditulis secara umum sebagai berikut. K plus U pada persamaan 17.15 itu sama dengan setengah M VX kuadrat ditambah setengah KX kuadrat sama dengan setengah KXM kuadrat. Sehingga Vx kuadrat kita peroleh sama dengan K per M dalam kurung XM kuadrat minus X kuadrat. Atau Vx-nya, nilai Vx-nya kita peroleh sama dengan plus minus akar K per M XM kuadrat minus X kuadrat. Sebagai persamaan 17.16. Berikut kita masuk ke dalam contoh soal 17.2. Ya, pada gambar 17.5, M sama dengan masanya adalah 2,43 kg. Konstanta pegasnya adalah 221 Newton per meter. Balok diregangkan ke arah sumbu X positif dengan jarak 11,6 cm dari pusat kesetimbangan dan dilepaskan. T sama dengan 0 ketika balok dilepaskan dan permukaan horizontal diasumsikan tidak ada gesekan. Pertanyaannya adalah berapakah energi totalnya, berapakah kecepatan maksimum dari balok, berapa percepatan maksimumnya, dan berapakah posisi kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 0,215 sekon. Untuk pembahasannya, ya, karena kita ketahui E sama dengan setengah KXM kuadrat, sehingga kita masukkan energi totalnya sama dengan setengah kali, ya, K-nya adalah 221 Newton per meter, kemudian X-nya, yaitu perpindahannya, yaitu 11,6 cm, kita konversikan ke meter, yaitu 0,116 meter, kita kuadratkan dan kita nilai 1,49 Joule. Kemudian yang B, yaitu kecepatan maksimum dari balok. V maksimum sama dengan akar 2K maksimum per M atau sama dengan akar 2E per M. Kita masukkan E-nya tadi adalah 1,49 Joule sehingga akar dari 2 kali 1,49 Joule dibagi 2,43 kg dan kita peroleh nilai V maksimum 1,11 meter per second. Kemudian yang C, yaitu percepatan maksimumnya, muncul sesaat setelah balok dilepaskan. Ketika gaya maksimumnya A maksimum sama dengan F maksimum per M dari hukum Newton, sehingga A maksimumnya sama dengan F maksimumnya kita ubah menjadi K kali XM, ya, sehingga A maksimum sama dengan KXM dibagi M, dan kita masukkan nilai KX dan M-nya, di mana A maksimum sama dengan 221 Newton per meter dikali 0,116 meter dibagi 2,43 kg dan kita peroleh percepatan maksimumnya 10,6 meter per second square. Yang berikutnya adalah posisi kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 0,215 sekon. Kita dahulu omeganya yaitu sama dengan akar K per M
kita peroleh nilai 0,9536 radian per second, ya, sehingga xt-nya kita peroleh sama dengan xm cos omega t plus v. Karena nilai x sama dengan xm sama dengan 0,116 meter pada saat t sama dengan 0, maka v sama dengan 0. xt sama dengan x cos omega t. Dan xt sama dengan 0,116 cos 9,536 T. Sehingga pada saat T sama dengan 0, sehingga pada saat T sama dengan 0,215 second, X-nya sama dengan 0,116 cos 9,536 kali 0,215 second. Kita peroleh X-nya sama dengan minus 0,0535 meter. Minus di sini menunjukkan arahnya. Vx, kemudian kita cari V-nya, kecepatannya. Vx sama dengan minus omega xm sin omega t. Sama dengan minus 0,981 meter per sekon. Kemudian AX kita masukkan dengan persamaan minus omega kuadrat X sama dengan minus 9,536 radian per second kuadrat dikalikan minus 0,0535 meter. Dan kita peroleh nilai percepatannya adalah 4,87 meter per second square. Berikutnya untuk contoh soal yang berikutnya, pada gambar 17.5 sama, masanya masih 2,43 kg, K-nya 221 Newton per meter. Ya, ketika balok didorong ke arah titik kesetimbangan pada X sama dengan 0,0624 meter dan kecepatan Vx sama dengan 0,847 meter per second, gaya luar dihilangkan dan balok mulai berosilasi pada permukaan horizontal. Tidak ada gaya gesek yang terjadi. Tuliskan persamaan untuk xt selama osilasi. Untuk pembahasannya yang ada di sebelah kanan, seperti kita ketahui, ya, omega itu sama dengan akar K per M, itu adalah sama dengan 9,54 radian per second. Pada saat xm pada saat T sama dengan 0, E itu sama dengan K plus U. Sehingga kita masukkan E sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah X kuadrat. Kita masukkan nilainya, E sama dengan setengah kali 2,43 kg kali 0,847 meter per second square plus setengah kali 221 Newton per meter kali 0,0624 meter square. Sehingga E-nya kita peroleh sama dengan 1,302 Joule. Diatur sama dengan setengah KXM kuadrat, kita memiliki XM sama dengan akar 2E per K, atau sama dengan 0,1085 meter. Kemudian untuk mencari fase konstan V, kita menggunakan T sama dengan 0. Dan kembali lagi XT itu sama dengan XM cos omega T plus V, di mana T-nya kita masukkan 0, ya, sehingga X fungsi T 0 sama dengan 0, sama dengan XM cos V, dan kita peroleh nilai 0,0624 meter. Dan fungsinya sama dengan 0,847 meter per second. Sementara cos V sama dengan X, di mana T sama dengan 0 per XM sama dengan 0,5751. Dan V sama dengan plus minus 54,9 derajat. Oke, kita masukkan persamaan 1. X1T sama dengan XM cos omega T plus 54,9 derajat. Ya. Kemudian X2T sama dengan XM cos omega T minus 54,9 derajat. Sama dengan XM cos omega T plus 360 derajat minus 54,9 derajat, sehingga V sama dengan minus 54,9 derajat akan memberi kecepatan awal yang tepat seperti tampak pada diagram. Atau yang berikut,
Vx fungsi T sama dengan dx per dt, Vx sama dengan minus omega xm sin omega T plus V. Vx itu sendiri sama dengan minus omega xm sin. Kita masukkan nilainya, Vx sama dengan minus 1,035 meter per second sin V. Kemudian Vx sama dengan minus 0,847 meter per second. Untuk V1 sama dengan 54,9 derajat. Atau Vx sama dengan 0,847 meter per second. Untuk V2 sama dengan 305,1 derajat. V2 sama dengan 305,1 derajat. Kita peroleh nilainya 5,33 radians adalah benar. Sehingga XT sama dengan 0,109 meter cos 9,54 radian per second, T plus 5,33 radian. Ya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Indah. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Kartika. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai penerapan gerak harmonik sederhana. Umumnya kita di SMA itu menemukan gerak harmonik sederhana pada pegas dan pendulum. Ternyata ada juga yang namanya osilator torsional, yaitu seperti pada gambar di samping, yang menunjukkan osilator torsional. Jika kepingan berputar pada bidang horizontal XY, garis OP akan berpindah ke OQ. Jadi garis OP ini akan berputar, berpindah ke OQ. Akan membentuk dan kawat OO aksen akan membentuk sudut. OO aksen ini akan berputar dan membentuk sudut. Nah, ketika kawat ini berputar, ternyata dia itu kawat yang terpelintir ini akan memberikan torka atau gaya torsi yang arahnya berlawanan, sehingga cenderung mengembalikannya ke keadaan setimbang seperti itu. Ini untuk putaran kecil, torsi pemulih tadi yang diakibatkan oleh kawat yang berputar di arah kebalikan tadi dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana kita tahu untuk torsi sendiri itu kan gaya pada gerak melingkar, itu padanannya sama seperti F. F itu kan gaya pada gerak linier. Nah, di mana tadi kita sudah tahu bahwa pada gerak linier itu F sama dengan min Kx untuk gaya pemulihnya. Untuk torsi pemulih sendiri itu tau S itu sama dengan min kappa kali theta. Nah, kappa sendiri itu merupakan konstanta torsional seperti itu. Dan theta ini menunjukkan perpindahan. Nah, perpindahan di sini kan berupa perubahan sudut seperti itu. Nah, maka untuk persamaan gerak pada sistem tersebut dapat dituliskan karena kita menggunakan gayanya itu gaya gerak melingkar torsi, maka diperoleh torsi itu sama dengan I kali alfa, yaitu I itu momen inersia jika dipadankan dengan gerak linear tadi itu berupa M, dan alfa ini merupakan percepatan sudut jika dipadankan pada gerak linear tadi itu sama dengan A, atau persamaan hukum Newton 2F sama dengan M kali A. Maka yang torsional ini sama dengan I kali alfa. Nah, kita tahu bahwa alfa itu turunan keduanya itu D kuadrat theta per dt kuadrat. Sehingga kita peroleh persamaan gerak pada sistemnya itu sigma tau S sama dengan I D kuadrat theta per dt kuadrat, yang merupakan momen inersia dari piringan tersebut pada sumbu Z. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 17.17 ke persamaan 17.18, kita tahu tadi ada min kappa kali theta, ini mohon maaf salah ketik, sama dengan I D kuadrat theta per D theta kuadrat. Maka karena I ini saya pindahkan ruas menjadi minus KI kali theta sama dengan D kuadrat per DT kuadrat. Nah, persamaan ini itu serupa dengan persamaan 17.5 yang tadi pada gerak
linier. Tapi ini karena kita geraknya gerak melingkar seperti itu. Lalu solusinya juga seharusnya sama dengan osilasi harmonik sederhana pada gerak linier tadi, yaitu karena kita itu F-nya itu sama dengan min K alfa, maka hasil solusinya itu harus juga nanti menghasilkan turunan pertama atau turunan kedua yang nilainya minus. Untuk itu kita menggunakan nilai cos, seperti itu. Maka tetanya itu sama dengan theta M cos omega T plus P, di mana theta M-nya ini merupakan simpangan terjauhnya. Nah, ini juga serupa dengan persamaan 17.6 tadi. Lalu, oleh karena itu, karena tadi kita ketahui omeganya itu sama dengan akar K per M, maka karena di sini K-nya itu konstantanya jadi kappa, terus M-nya itu sepadan dengan momen inersia, maka omeganya itu sama dengan akar K per I. Atau T-nya itu kan juga tadi T sama dengan 2pi per omega, seperti itu. Karena omeganya akar kappa per I, maka T-nya itu sama dengan 2pi akar I per kappa. Nah, osilator torsional di sini juga disebut juga dengan osilator bandul, seperti itu. Lalu selanjutnya, ini juga sering kita temui di SMA, itu bandul sederhana. Ya, di mana pada bandul sederhana ini itu massa tali kita abaikan dengan masanya ini juga cukup kecil seperti itu. Gambar 17.10 menunjukkan sebuah bandul sederhana dengan panjang L dan massa partikel M, di mana gaya pemulihnya itu kan apabila kita uraikan di sini kan masanya itu mempunyai gaya berat mg, dan apabila kita proyeksikan, apabila ini ditarik simpangannya ke arah kanan, maka gaya pemulihnya tentu ke arah kiri. Nah, untuk arah kiri ini F-nya itu sama dengan min mg sin theta. Jika tetanya kecil, maka sin theta bisa sebanding sama dengan theta. Maka F-nya itu menjadi min mg theta. Atau apabila kita mengilas balik tadi, gaya pemulih itu kan F min Kx, maka konstantanya itu bisa kita peroleh mg per L, seperti itu. Sehingga menjadi persamaan 17.23. Lalu untuk periodenya kita menggunakan T sama dengan 2pi akar M per K untuk yang tadi. Karena K-nya itu tadi mg per L, maka ini bisa kita uraikan jadi 2pi akar M per mg per L. Nah, M-nya dicoret sehingga sisa T sama dengan 2pi akar L per G. Inilah persamaan dari periode pada bandul sederhana yang bisa ditunjukkan pada persamaan 17.24. Selanjutnya itu ada bandul fisis. Bandul fisis ini itu merupakan perluasan dari bandul sederhana tadi. Apabila di bandul sederhana tadi kita menganggap bahwa talinya itu seolah-olah tidak bermassa, tapi ini bendanya yang berputar itu sudah ada masanya, bahkan punya bentuk. Nah, di sini ada sebuah benda tegar dipasang sehingga dapat berayun di bidang vertikal. Nah, benda tegarnya ini tidak beraturan melalui beberapa sumbu. Hal ini disebut bandul fisis. Lebih nyata seperti itu. Di mana dia diputar terhadap titik P, di mana C ini merupakan pusat massanya. Nah, maka ketika dia diputar ternyata ada gaya pemulihnya, yaitu berupa torsi pemulih. Karena ini geraknya melingkar, maka sama seperti osilator torsional tadi, gayanya itu menggunakan tau, di mana taunya itu memenuhi min mg d sin theta, yaitu mg itu diperoleh dari gaya beratnya yang diperoleh dari pusat massanya ini, dan d sin theta itu jarak antara titik P dan titik C ini. Lalu sama seperti tadi, karena pada gerak harmonik sederhana itu cenderung kita melihat gerak pada perpindahan yang sudutnya kecil, maka apabila sudutnya kecil, sin tetanya itu mendekati theta, maka persamaan tadi, persamaan 17.26 tadi itu menjadi tau Z sama dengan min mg d theta, sama
dengan min K kappa kali theta seperti yang awal tadi, karena tau Z itu kan sama dengan min kappa kali theta. Seperti itu. Sehingga menjadi persamaan 17,27. Lalu untuk periodenya, tadi kan kita ketahui bahwa periode itu T sama dengan 2pi akar M per K, karena M-nya tadi berupa inersia, terus konstantanya itu berupa kappa, mohon maaf ini salah tulis, ya kappa, maka periodenya itu T sama dengan 2pi akar I per kappa, maka kappa ini ya apabila kita lihat di persamaan 17,27 itu merupakan MGD. Maka di sini bisa kita masukkan T sama dengan 2pi akar I per MGD. Menjadi persamaan 17,28. Nah, untuk persamaan geraknya itu momen inersianya itu bisa diperoleh dari persamaan tadi. Ini jadi I sama dengan T kuadrat MGD per 4pi kuadrat. Dengan kita memindahkan I-nya ke persamaan ini, MGD-nya dan 2pi-nya ke ruas kiri, sehingga diperoleh T kuadrat MGD per 4pi kuadrat. Nah, selanjutnya ini akan menjadi persamaan 17,29. Selanjutnya yaitu pusat osilasi. Misalkan, massa sebuah bandul fisis itu terpusat pada titik dengan jarak L dari putaran. Ini akan membentuk bandul sederhana. Jadi misalnya kita menaruh titik pusat seperti ini, di O. Jadi jarak antara P dan O itu sebesar L. Nah, perputarannya ini akan membentuk serupa dengan bandul sederhana, tetapi dengan massa tali yang tidak diabaikan, karena di sini sudah membentuk suatu benda tegar seperti itu. Maka periodenya itu kan tadi kita temukan T sama dengan 2pi akar I per MGD. Maka dari sini kita bisa menentukan panjang dari P ke pusatnya tersebut, yaitu sebesar I per MD. Nah, pendulum sederhana yang dihasilkan akan memiliki periode yang sama dengan pendulum fisis. Nah, di sini titik O itu disebut dengan pusat osilasi dari bandul fisis. Nah, jika kita mengelilingi bandul fisis tersebut pada titik O, ini akan menghasilkan periode yang sama seperti saat kita mengelilingi titik P. Pusat osilasi ini kita sebut dengan pusat perkusi. Ini merupakan contoh soal 17.4, di mana terdapat batang tipis dengan massa M 0,112 kg dan panjang L sebesar 0,096 ditangguhkan oleh kawat yang melewati pusatnya dan tegak lurus untuk panjangnya. Kawat dipelintir dan batang berosilasi, periodenya diperoleh 2,14 detik. Ketika bidang datar dalam bentuk segitiga sama sisi ditangguhkan, sama melalui pusat massa, periodenya ditemukan sebesar 5,83, maka tentukan momen inersianya. Nah, ini bisa menggunakan persamaan yang I sama dengan T kuadrat MGD per 4pi kuadrat tadi. Lalu, selanjutnya itu terdapat sebuah piringan seperti gambar 17.2, itu temukan periode untuk osilasi kecil dan panjang dari bandul sederhana yang setara. Nah, ini kita bisa dapat solusinya, itu kita melihat momen inersia, di mana momen inersia pada piringan ini itu berupa setengah mr kuadrat ditambah mr kuadrat, yaitu 3/2 mr kuadrat. Jadi dari PP ke O itu momen inersianya 3/2 mr kuadrat. Dari persamaan 17.28 dengan D sama dengan R diperoleh T itu kan tadi 2pi akar I per MGR, di mana tadi I-nya kita peroleh 3/mr kuadrat, maka diperoleh hasilnya 2pi akar 3/2 R per G. Bandul sederhana memiliki periode sama, memiliki panjang seperti pada persamaan. Jadi tadi kan kalau misalnya mau diputar di titik P ataupun O itu sama, maka kita sudah bisa langsung saja menentukan panjang L-nya, di mana panjang L-nya itu I
per mr, yaitu 3/2R. Seperti itu. Maka pusat osilasi dari sebuah piringan pada poros P adalah di O dengan jarak 3/2R di bawah titik dukungan. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara gerak harmonik sederhana dan gerak melingkar. Nah, gerak harmonik sederhana dan gerak melingkar gerak harmonik sederhana itu merupakan proyeksi dari gerak melingkar beraturan di sepanjang sebuah diameter lingkaran. Seperti pada gambar 17.14 yang menunjukkan sebuah partikel P yang berjarak R ini sedang memutari lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang beraturan. Pada waktu T, vektor R atau OP membentuk sudut omega T plus P terhadap sumbu X, dan X komponen dari R. Seperti kita tahu bahwa tadi solusinya kan X fungsi T itu tadi kan XM cos omega T plus V, di mana kalau di sini simpangan maksimum kan adalah R, maka di sini XM-nya diganti dengan R, maka X fungsi T itu sama dengan R cos omega T plus V. Persamaan tersebut identik dengan persamaan 17.6 sebagai perpindahan dari osilator harmonik sederhana yang tadi, di mana seperti yang dikatakan tadi, R itu sebanding dengan XM, titik P di mana proyeksi titik P pada sumbu X menunjukkan gerak harmonik sederhana tadi pada tinjauannya yaitu pada sumbu X. Nah, untuk besarnya kecepatan tangensial itu sama seperti tadi, karena kecepatan tangensialnya itu kita turunkan 1 kali ya dari perpindahan, maka diperoleh nilai min omega R sin omega T plus V sebagai kecepatan tangensialnya, dan percepatan sentripetalnya itu kan kita ketahui bahwa A itu turunan kedua dari perpindahan, maka diperoleh nilai min omega kuadrat R cos omega T plus V sehingga menjadi persamaan 17.33. Persamaan 17.32, 17.33 sama identik dengan persamaan 17.11 yang tadi pada gerak harmonik sederhana dengan XM digantikan dengan R. Nah, pada proyeksi sumbu Y juga ternyata ditemukan bahwa perpindahan terhadap fungsi T itu berupa R sin omega T plus V, karena kan kalau sumbu Y berarti kita lihat proyeksinya di sebelah sini, maka itu adalah sin. Lalu untuk penjabarannya Y omega fungsi T itu jadi R cos omega T plus 3pi per 2 plus theta, di mana 3pi per 2 itu kan 270, maka nanti apabila disederhanakan lagi itu nanti menjadi Y fungsi T R cos omega T plus theta, seperti itu. Jadi proyeksi dari gerak melingkar beraturan terhadap arah Y juga memberikan gerak harmonik sederhana. Sebaliknya, kombinasi dua gerakan harmonik sederhana pada sudut kanan dengan amplitudo dan frekuensi yang identik dapat membentuk gerak melingkar yang beraturan. Nah, selanjutnya adalah gerak harmonik teredam. Tadi kita sudah membicarakan gerak harmonik yang ideal, artinya tidak ada gaya gesek atau hambatan yang bekerja pada saat benda melakukan osilasi. Kali ini yaitu saat benda mengalami peredaman karena adanya gaya gesek dan hambatan udara. Nah, ketika ada gaya gesek dan hambatan udara, maka amplitudonya akan berkurang. Nah, gerak yang seperti ini disebut dengan gerak harmonik teredam. Ini grafiknya. Apabila yang di atas itu gerak harmonik sederhana, nah yang grafik yang kedua itu adalah gerak harmonik teredam, di mana lama-kelamaan amplitudenya menurun sesuai eksponensial waktunya. Selanjutnya, ketika kita menambahkan gaya redamannya kecil, amplitudo secara bertahap menurun menjadi 0, tetapi frekuensi berubah dengan jumlah yang dapat diabaikan. Di mana dari persamaan awal 17.6 yaitu X sama dengan XM cos omega T plus V, maka karena dia menurun secara eksponensial dikalikan XM kali
eksponensial min T per tau cos omega T plus V, di mana taunya itu disebut konstanta waktu redaman atau masa hidup rata-rata dari osilator. Tau sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk amplitudo untuk turun ke 1 per eksponensial dari nilai awalnya. Nah, ketika gaya redamannya tidak besar, energi mekaniknya, maka menjadi, tadi kita ketahui bahwa energi mekanik itu setengah Kx M kuadrat, maka karena dia ada redaman, dikalikan eksponensial penurunan terhadap waktunya, sehingga menjadi E dalam fungsi T itu sama dengan setengah Kx M kuadrat, E pangkat min 2T per tau. Persamaan 17.37 tadi menunjukkan bahwa energi mekanik dari osilator itu berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Jadi tidak hanya amplitudonya, tapi energinya juga berkurang terhadap waktu. Nah, energinya itu berkurang 2 kali lebih cepat dari pengurangan amplitudonya tadi. Nah, analisis matematisnya, apabila kita asumsikan bahwa gaya redamannya itu sebesar min BVX, di mana B itu merupakan konstanta positif yang disebut konstanta redaman, dengan EFX-nya, kan kalau kita jumlahkan, jumlah gaya di sumbu X itu kan, maka gaya pemulih dikurangi gaya redamannya, maka sigma Fx itu min Kx min BVX. Dengan mensubstitusikan hukum kedua Newton, yaitu sigma Fx itu sama dengan MA, yang arahnya positif, arahnya negatif juga, maka diperoleh min Kx min BVX sama dengan MAX. Maka karena MA itu M kali D kuadrat X per DT kuadrat, B-nya itu kali V, yaitu turunan pertama dari X, dx per dt, ditambah Kx sama dengan 0. Menjadi persamaan 17.38. Nah, maka solusinya dari persamaan 17.38 tadi itu sama serupa, yaitu X sama dengan XM dengan dikalikan eksponensial tadi, cos omega T plus P. Maka diperoleh omega aksennya itu sama dengan akar K per M min B per 2M kuadrat. Itu menjadi persamaan 17.40. Jika B dapat diabaikan atau B-nya kurang dari 2 K per M, maka redaman akan memperlambat gerak tersebut atau terjadi underdamping. Jadi masih seperti ini, masih serupa gerak osilator. Lalu jika B itu sama dengan 2 akar K per M, itu maka frekuensi angularnya itu menjadi 0. Gerakan melurus secara eksponensial ke 0 tanpa osilasi sama sekali. Kondisi ini disebut redaman kritis, sehingga masa hidup memiliki nilai sekecil mungkin. Jadi kita bisa lihat di grafik yang B itu masa hidupnya lebih cepat, di mana T-nya paling kecil. Turunnya drastis. Nah, untuk yang C, apabila B itu lebih besar dari 2 akar K per M, gerakan juga melurus secara eksponensial ke 0 tanpa osilasi yang disebut overdamping. Nah, osilasi paksa atau resonansi. Nah, osilasi paksa itu merupakan osilasi yang terjadi karena adanya gaya eksternal. Nah, gaya periodik eksternal ini kita tuliskan sebagai Fx fungsi T, yaitu Fm sin omega aksen T, atau tindakannya berturut-turut dari kekuatan eksternal non berkala, di mana frekuensi eksternalnya itu yaitu sebesar omega double aksen, dan frekuensi alamiahnya itu yaitu sebesar omega. Frekuensi mana yang akan diambil oleh sistem osilasi paksa? Sistem osilasi paksa mengambil frekuensi dari kekuatan eksternal, yaitu sebesar omega double aksen. Nah, apabila amplitudo osilasi paksa dapat meningkat sebanyak omega double aksen, dalam pendekatan omega, kondisi ini dikenal dengan resonansi. Dan omega double aksen ini, selain frekuensi eksternal, itu juga disebut dengan frekuensi sudut resonansi. Di mana bisa kita lihat di sini,
apabila gayanya itu gaya eksternalnya besar, maka amplitudenya besar. Ya. Lalu apabila gayanya itu kecil, maka amplitudenya itu akan lebih mengecil seperti itu, seperti yang dilihat pada gambar ini. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau koreksi, dipersilahkan. Saya kembalikan lagi ke Prof. Munasir. Baik, terima kasih Bu Indah dan Bu Kartika ya. Silakan kalau ada yang ada pertanyaan ya. Coba sambil nunggu temannya, ini di slide-nya ini digeser ke bawah. Tadi saya sempat menandai ya. Oke, terus. Oke. Ya, oke. 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 Nah, ini tolong diingat-ingat, kayaknya di beberapa contoh kasus nanti berikutnya akan menggunakan ini ya, prinsip ini. Ketika P-nya itu 0 atau P2/2 atau P, itu sebetulnya nanti untuk ini ya. Yang satu itu posisi, kecepatan, percepatan gitu ya, nanti berubah fase ya. Ini tolong diperhatikan, jadi posisinya seperti itu. Baik, terus. Nah, ini hanya ini aja ya, sebenarnya yang kiri itu untuk perpindahannya ya istilahnya, atau posisi ya, posisi partikel yang berosilasi setiap saat itu dinyatakan dengan X gitu, sedangkan amplitudo osilasinya dinyatakan dengan XM gitu ya, itu maksimal ya. Kemudian kelajuan itu turunan pertamanya ya, ditulis dengan seperti itu. Kemudian percepatan turunan keduanya itu ya, itu kan kelihatan ya. Terus yang setiap diferensial pertama itu nambah fasenya itu pi/2 ya. Itu perhatikan saat perpindahan dalam segala arah maksimum, arahnya maksimum. Jadi nanti dikaitkan dengan energinya ya, di energinya. Jadi kalau berada pada simpangan maksimal, ya, simpangan maksimal, tentu dia akan berhenti sesaat gitu ya. Jadi partikelnya itu berhenti sesaat. Kalau berhenti sesaat berarti kecepatannya 0 ya kan. Nanti itu berkaitan dengan energinya. Nah, nanti dijelaskan ya. Oke, ini ya energinya ini. Jadi misalnya perhatikan kalau grafik yang warna hitam itu menandakan energi kinetik, kemudian yang merah itu menandakan energi potensial ya. Potensial. Jadi kalau misalnya itu yang sumbu bawah itu, sumbu X itu adalah menandakan posisi gitu ya. Jadi itu adalah posisi maksimalnya. Ya, dikasih tanda positif negatif, maksudnya kalau simpangannya ke atas itu positif, kalau simpangan ke bawah negatif ya. Itu adalah amplitudonya. Nah, pada saat misalnya pada saat posisi di X sama dengan 0, perhatikan, di X sama dengan 0, di X sama dengan 0 ya, di X sama dengan 0, pada saat X sama dengan 0 itu di situ ya, diperhatikan. Energi kinetiknya itu 0. Kok 0 ya di situ ya? Gak kebalik itu. Itu kan yang garis atas itu E ya. E itu adalah energi total. Energi kinetik ditambah energi potensial ya.
Jadi energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan. Kalau energi potensial itu dipengaruhi oleh posisi. Nah, ini kan dibuat ekstrim ya. Ekstrim artinya pada saat X sama dengan 0 dan pada saat X sama dengan XM, atau ya simpangan pada saat sama dengan 0 itu sebetulnya energi kinetiknya besar ya, maksimal. Tapi pada saat simpangannya maksimal, ya simpangan maksimal atau posisinya itu di XM, ya itu energi potensialnya maksimal ya. Jadi energi potensialnya itu jadinya apa? Setengah kx m kuadrat. Itu energi potensial ya. Nah, sebentar, ini nggak kebalik ta? Benar ya? Oh, itu energi kinetik ya di situ ya. U itu energi potensial, Bapak. K itu energi kinetiknya. Ini Oh, gitu. sepertinya yang tipe yang sebelah sini. Ini harusnya kan KV. XK setengah KM. Oh, Setengah makanya. KMV kuadrat ya. Ya. Tolong dia nih ya. Saya juga jadi ini. Jadi yang pada saat posisi X sama dengan 0, itu energi potensial, energi kinetiknya yang maksimal ya. Pada saat itu simpangannya kan 0 ya, X-nya sama dengan 0. Artinya potensialnya itu tidak ada. Ya, potensialnya sangat minimal atau sama dengan 0. Nah, pada saat simpangan maksimal, energi potensialnya maksimal. Tapi energi kinetiknya sama dengan 0. Karena sesaat partikel itu diam ya. Nah, itu seperti di itu. Jadi yang perlu dikoreksi yang mana? Pada posisi Ini salah penulisan. yang Ini kan itu harusnya ya. setengah MVX kuadrat. Oh ya, itu ya energi kinetik ya itu. Berarti gambarnya sudah betul ya. Ya, Gambarnya sudah betul. Oke. U itu sama dengan setengah kx kuadrat. Oke. Berarti fungsinya tetap fungsinya adalah posisi ya. Posisi ya fungsinya ya. Ya, karena kecepatan juga fungsi posisi kan nanti. Ya kan seperti di persamaan ini kan persamaan 17-16 itu ya. Jadi kecepatan itu juga fungsi posisi. Jadi dalam hal ini ya meskipun energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan sesungguhnya ya, energi kinetik itu, tetapi kecepatannya ini juga dipengaruhi oleh posisi dalam hal ini ya 17-16. Itu kan kecepatan setiap saat ya atau setiap posisi ya, di setiap posisi partikel yang berosilasi itu gitu maknanya. Nah, ketika pada saat itu berada di antara 0 dan XM itu kan berpotongan di situ. Jadi misalnya grafik yang warna merah dengan hitam itu kan berpotongan di situ. Artinya pada saat itu nilainya sama ya, nilainya sama di situ potongan itu. Nah, seiring dengan kenaikan energi kinetik maka ada penurunan energi potensial, nilai energi potensial dan sebaliknya ya secara periodik. Oke. Lanjut, Mbak. Sambil yang lain ini ya, nyiapkan pertanyaan. Lanjut. Ini tadi sudah oke. Sebentar. Ini ada ini. Jadi pertama energi totalnya. Maka energi total itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Atau kita ambil ekstrimnya sama dengan energi kinetik maksimal atau energi potensial maksimal. Itu sama dengan energi totalnya. Nah, dalam hal ini diambil untuk yang energi potensial maksimal. Jadi ketika X-nya itu berada di simpangan terjauhnya ya. Nah, ketemu sekian. Nah, sekarang kecepatan maksimal. Kecepatan maksimal itu sebetulnya berada di simpangan di titik setimbangannya sebetulnya ya. Pada saat titik setimbangnya itu kecepatannya maksimal. Nah, itu sama dengan ya
energi kinetik maksimalnya, energi kinetik maksimal itu sama dengan setengah massa dikali kecepatan maksimal. Berarti berada di titik simpangannya itu, ya, titik simpangannya. Nah, karena energi kinetik maksimal itu sama dengan energi potensial maksimal atau sama dengan energi total, maka itu bisa ditulis seperti itu ya, 2km K maksimal itu sama dengan 2E energi totalnya, gitu ya, sama aja. Jadi yang jawaban A dan B sudah oke. Nah sekarang yang C, kecepatan maksimum ya, percepatan maksimum ya, sesaat setelah balok dilepaskan. Jadi ini adalah belum terjadi osilasi ya, awal. Jadi kan si pegas ini kan ditarik ya, ditarik pada kejauhan tertentu, pada simpangan tertentu, kemudian dilepas. Kemudian dia berosilasi, ya. Kita andaikan dia itu mengalami getaran harmonik, maka osilasinya itu akan dalam kondisi yang istilahnya kondisi yang harmonik, artinya dia simpangannya itu selalu sama gitu maksud saya. Jadi kalau getaran harmonik itu simpangannya selalu sama pada saat tertentu. Tetapi kan sesungguhnya ada faktor lain ya, ada faktor lain. Misalnya gesekan dengan bidang atau yang lainnya. Sehingga sebetulnya kalau dibiarkan lama-lama juga berhenti gitu ya. Juga berhenti. Tetapi ini yang kita hitung itu adalah pada saat kondisi sistem ini bergerak secara harmonik atau mengalami simpangan yang sama ya setiap saat gitu ya. Nah, tentu kita makanya dalam eksperimen biasanya kita ambil sampai hitungan 3 osilasi pertama. Itu kita hitung ya biasanya kalau kita eksperimen gitu. Karena lama-lama si amplitudenya juga semakin berkurang ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini pertanyaannya adalah percepatan maksimal muncul sesaat setelah balok. Nah, tentu di sini berkaitan dengan gaya maksimal yang diberikan. Nah, gaya maksimalnya itu adalah ya pada simpangan terjauhnya itu. Ya, kalau misalnya begitu kita lepas terus kemudian dia ideal gitu ya, bolak-balik dengan sepanjang itu misalnya atau dengan amplitudo sebesar itu, maka anggap aja gaya pemulihnya itu sebagai gaya gaya maksimal ya, gaya maksimumnya gitu. Jadi gaya pemulih pertamanya itu adalah sebagai gaya maksimalnya. Nah, bisa aja menggunakan ini ya, Kx atau X-nya diganti dengan X maksimalnya. Oke, terus lanjut yang berikutnya. Nah, maka ya dari definisi itu frekuensinya akar itu oke, kemudian masukkan persamaan, dimasukkan persamaan apa yang sudah diketahui, kemudian ketemu X-nya ketemu gitu ya. Nah, X-nya ketemu, kemudian ini diminta posisi pada saat T tertentu ya, setelah T sekian detik ya, tinggal masukkan aja waktunya T-nya itu. Nah, ketemu seperti itu. Berarti dia berada di sebelah kiri, kira-kira sejauh sekian meter itu. Nah, kemudian kalau dihitung kecepatannya ya diturunkan persamaan yang di atas itu, kemudian masukkan nilai frekuensinya, kemudian masukkan waktunya ya, begitu pula. Nah, dan percepatannya ya. Tinggal masukkan aja. Oke, saya kira soal ini tidak ada masalah ya. Lanjut. Nah, tadi saya sempat menandai, tadi di mana ya? Ini yang ditanyakan posisi ini ya, amplitudo, frekuensi sama fase ya, sudut fasenya itu. Nah, kalau misalnya yang diketahui adalah K. Oke, saya kira oke ya, ini sudah ini ya kan ini.
Oke, lanjut. Nah, ini coba lanjut yang ini. Ini tadi ada catatan saya. Nah, di sini pertanyaannya. Ini coba ini Mbak, siapa tadi? Mbak Indah ya, ini ya, jelaskan ini. Iya, Bapak. Torsi gaya. Ini kan momen gaya ya, momen gaya. Jadi momen gaya itu kalau kita lihat sebetulnya kan jarak kali gaya ya, kali gaya. Tapi perkaliannya adalah perkalian vektor ya, cross gitu ya. Nah, ini gaya pemulihnya ya, gaya pemulih. Seperti ketika di kasus pegas tadi, itu kan ada gaya pemulih ya. Ketika pegas ditarik, kemudian ada konstanta pegasnya, kemudian seolah-olah ada gaya gaya yang berlawanan dengan gaya tariknya itu ya, disebut sebagai gaya pemulih atau konsep hook gitu ya, gaya hook gitu ya, min kx. Nah, kalau yang ini, jadi kalau dia diputar misalnya dari posisi timbangnya itu di P itu ya, OP itu ya, titik garisnya ya, posisi OP, kemudian diputar gitu ya, diputar sejauh theta gitu ya. Nah, kira-kira dia nanti akan ada gaya pemulihnya gitu ya, seolah-olah ada gaya ini. Ini kan ya, ada piringan gitu ya, piringan digantung dengan apa itu? Itu mestinya talinya itu bisa dari kawat atau dari ya. kawat ya, dari kawat ya. Ini gitu dia akan balik karena ini ya. Kemudian oke, itu gaya pemulihnya. Sekarang sigma gaya sama dengan ya, karena ini benda tegar maka dia ada momen inersianya ya, momen inersi sama dengan itu. Oke, ini siap ya. Saya kira persamaan ini bisa di ini kan ya, ini menggunakan hukum Newton sebetulnya ya. Jadi jumlah gaya eksternal yang bekerja pada sistem ini berbanding dengan massa dikali dengan percepatannya ya. Alfa ini percepatan ya, percepatan. Oke. Lanjut, Mbak. Nah, sebentar sampai sini. Sampai sini. Balik. Nah, ini tadi ya. Ini tadi, coba balik lagi. Tadi saya agak lupa. Nah, ini I kali itu. Nah, saya maju. Nah, tetap kan ya. Itu mestinya itu kava alfa atau k alfa? Min K theta Bapak harusnya. Kan soalnya kan torsinya itu gaya pemulihnya itu min kappa kali theta, cuman ini tipe salah penulisan, harusnya theta. Nah, seharusnya tadi kan gaya pemulih tadi ya. Iya, Itu harusnya adalah theta. Oke, mohon Kappa maaf. theta. Ya, kappa theta. Nah, sebentar. Kappa theta ya. Kappa Ya. theta. Kemudian ini ada yang tipe juga. Ini harus. Jadi ada tetanya itu. D kuadrat theta. D kuadrat theta. Kemudian kappa per I theta. Nah, itu ya berarti yang kanan kurang theta ya. Iya, Bapak, ini kurang theta. Kurang theta. Nah, sehingga ini nanti akan jadi D kuadrat theta per DT kuadrat plus kappa per I theta. Sehingga omeganya itu sama dengan akar kappa per I. Nah, itu betul ya. Ini berarti ini I, jadi T itu sama dengan 2B akar I bersama 1721 itu 2B akar I per kappa. Per kappa ya. Jadi I-nya itu I besar ya. Ya, yang 17 Ya, seharusnya I besar. I besar. Ya, karena itu adalah momen inersianya ya, osilasi torsional. Oke, lanjut. Nah, ini bandul sederhana. Ya, ini ada beberapa cara. Salah satunya menggunakan ini. Oke, saya kira ini sudah. Oke, lanjut. Sering sekali ya. Nah, sekarang bandul fisis. Ini juga menggunakan prinsip momen gaya.
Ya, ada momen gayanya. Jadi itu tinggal diuraikan aja. Gaya yang menyebabkan itu berosilasi adalah gaya gravitasi kan, M kali G itu. Kemudian karena ini ada titik setimbangan dengan titik putarnya itu, ya titik sumbunya dan titik setimbangnya itu sejauh D, ya bisa tinggal dikalikan saja. Ini kan pakai hukum momen gaya juga. Jadi sigma gaya atau sigma momen gaya sama dengan jarak cross gaya. Gayanya kan mg ya, tapi yang tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan itu. Berarti kan yang arah ke kanan. Ya. Yang arah ke kanan itu kan mg sin theta, ya, depan tetanya itu. Kemudian jaraknya kan d. Ya, gitu. Nah, sekarang karena arahnya ke kiri, ya, kan dikasih negatif, tanda negatif. Jadi tanda negatifnya itu arahnya ke kiri, gitu ya. Ya, terus, nah menggunakan itu D, kemudian pakai yang kappa theta tadi, ya, kappa theta yang di awal tadi itu sebagai gaya pemulih untuk jenis torsi, ya, gerakan torsi yang torsi itu kappa itu kemudian tinggal disederhanakan aja. Itu berarti kapanya sudah ketemu, ya, kapanya sama dengan mg dikali d, ya, kapanya. Jadi tinggal persamaan yang sebelumnya tadi dipakai aja untuk ini, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, sebentar yang bawah ini apa? Yang bawah ini sebentar, balik. K-nya itu berarti kappa. Ya, kappa ya. Iya, harusnya kappa, Bapak. Ini jadi solusi. Nah, lanjut. Nah, itu tadi kasus khusus ya, kasus khusus. Beda sekarang kalau misalnya diputar di posisi yang lain, ya. Diputar di posisi yang lain. Oke, nanti tinggal tolong dipelajari lagi ya. Selanjutnya tadi contoh untuk redaman ya, getaran teredam tadi ya. Terus ini yang khusus. Oh, ada contoh soalnya ya ini. Oke, tinggal masukkan rumus-rumusnya aja kan ini ya. Terus kemudian ini piringannya kalau misalnya momen inersianya ini kan apa? Piringan yang yang pejal ya, piringan pejal setengah mr kuadrat. Nah, karena mutarnya itu bukan di porosnya, ya maka berlaku hukum itu ya, jadinya 3/2 mr kuadrat. Jadi tolong perhatikan menentukan ini. Berarti dibuka lagi bab momen inersia ya untuk benda-benda yang kontinu. Ya, kontinu. Oke, tinggal masukkan aja. Selanjutnya, ini osilasi. Jadi gini, kalau ini ya, ini seperti roda tapi dalam 2 dimensi ya. Kalau tadi di awal tadi 1 dimensi saja, sumbu X saja ya, yang dihitung adalah sumbu X terhadap waktu. Nah, sekarang ini posisinya itu adalah sumbu X, sumbu Y. Jadi melihatnya itu dari 2 sisi. Ketika dilihat terhadap sumbu X dan ketika dilihat pada sumbu Y, kan gitu ya. Nah, saya kira sama saja karena ini kan gerak melingkar, berarti jari-jarinya kan sama. Jadi simpangan maksimalnya atau amplitudonya ya di R itu, baik terhadap sumbu X maupun Y ya sama itu. Sehingga nanti R kuadrat itu sebetulnya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Itu. Oke, lanjut. Nah, itu dijelaskan di sini. Ini adalah yang X misalnya, X fungsi waktu. Nah, lanjut lagi. Nah, itu cari terhadap X ya, percepatan terhadap X, begitu pula dengan Y-nya tadi, Y. Lanjut untuk yang Y. Nah, ini Y.
Y juga begitu, nanti bisa dicari kecepatan terhadap sumbu Y, kecepatan terhadap sumbu Y juga ya, kecepatan dan percepatan. Oke, yang ini adalah yang harmonik teredam. Jadi ada harmonik teredam paksa ya. Ini harmonik teredamnya. Ya. Oke, berarti gaya eksternalnya itu diperhitungkan. Jadi yang sebelumnya tadi gaya geseknya itu diabaikan, sekarang gaya geseknya itu diperhitungkan ya, sehingga itu sebagai gaya eksternalnya atau sebagai peredamnya ya, sehingga disebut sebagai gerakan harmonik teredam. Oke, lanjut. Nah, kira-kira kalau tidak ada redaman itu yang atas, kalau ada yang redaman ke bawah. Maka amplitudo osilasinya itu lama-lama dia akan mengecil gitu ya, dan kemudian berhenti atau mendekati nol. Terus kira-kira persamaannya seperti ini ya, amplitudonya itu. Jadi seiring dengan pertambahan waktu ya, waktu yang bertambah maka amplitudo semakin kecil. Tapi dia tetap berosilasi. Nah, tetap berosilasi. Oke, lanjut ilustrasinya. Nah, ya, yang apa tadi itu? Ini energinya ya. Begitu pula kekuatannya. Jadi kekuatan osilasinya juga menurun seiring dengan pengaruh redaman tadi. Ya, juga secara eksponensial ya kayak tadi. Terus. Nah, kira-kira matematisnya seperti ini. Jadi BVX itu adalah sebagai gaya redaman. Jadi redaman itu di penjelasan di mekanika itu selalu dianggap atau contoh sebagai gaya peredam. Jadi gaya peredam itu gaya yang dipengaruhi oleh kecepatan atau berbanding dengan kecepatan. Jadi semakin besar kecepatan, maka gaya redamannya semakin kuat juga, ya, semakin kuat. Seperti kita kalau naik motor gitu ya, maka semakin cepat kita pacu motor itu, maka redaman udara itu semakin kuat. Nah, begitu pula gesekan tadi itu juga begitu, akan dirasakan semakin besar. Jadi atau gesekan dengan udara. Jadi untuk beberapa kasus memang dibuat seperti ini ya, BV. Jadi selalu gaya redamannya itu berbanding dengan kecepatan. Nah, B itu sebagai konstanta. Kadang kita pakai B, kita kadang pakai C, kadang kita pakai gamma gitu ya untuk menandakan konstantanya. Jadi bahwa gaya itu berbanding dengan kecepatannya dan biasanya berlawanan arah dengan gaya, gitu ya. Jadi kalau gayanya arahnya ke kanan, maka redamannya arahnya ke kiri dan seterusnya. Kalau bendanya itu jatuh gitu, maka gaya geseknya ke atas. Atau sebaliknya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga yang penting persamaan osilasinya atau persamaan getarannya itu 17,38. Itu jadi seperti itu ya. Jadi ada tambahan kalau dibandingkan dengan yang osilasi harmonik tadi, ada tambahan di suku tengahnya itu. dx per dt-nya itu. Oke, lanjut. Nah, ini solusinya ya. Ada beberapa solusi. Nah, kira-kira solusinya adalah seperti 17,39. Jadi solusi itu adalah mencari persamaan simpangannya atau X-nya. Ya, itu solusinya. Nah, di mana omega atau frekuensi getarannya itu seperti 17,40. Jadi dipengaruhi oleh B ya, konstanta redaman. Ya, itu pengaruh itu. Ya, kalau tadi ada K per M saja, sekarang ada pengurangan B per 2M kuadrat. Ya, angka pentingnya. Jadi kelihatan di sini bahwa semakin besar B, maka frekuensi getarannya itu semakin kecil, ya kan? Ya, kalau B-nya 0 berarti artinya tidak ada redaman, maka K per M. Tapi ketika B-nya tidak 0 besar, maka K per M-nya kan semakin kecil. Jadi artinya frekuensinya juga semakin kecil. Jadi frekuensinya, frekuensi itu apa sih?
frekuensi itu banyaknya osilasi per detik ya. Jadi osilasinya juga berkurang, jumlah osilasinya berkurang. Jadi jaraknya itu semakin gini. Jadi selain amplitudenya semakin mengecil juga jumlah osilasinya itu semakin sedikit gitu ya, semakin berkurang. Itu fisiknya. Coba lanjut. Nah, ini ya penjabarannya ya. Beberapa keadaan, ada 3 keadaan. Jika nilai B per 2M kuadratnya tadi ya. Nah, atau itu. Nah, bisa disebut dengan underdamping, bisa ada isolasinya tapi mengalami dumping, kemudian redaman kritis ya, kemudian overdamping gitu ya. Ada 3 macam itu rata-rata. Nah, lanjut. Nah, ini yang paksa. Jadi selain ada gesekan tadi itu ada gaya eksternal ya yang diberikan yang memang untuk menahan redaman. Ini kalau di teknik itu biasanya speaker mobil ya dan lain-lain itu banyak ya. Dan terapan tekniknya itu banyak. Nah, misalnya gaya eksternalnya adalah Fm sin omega t itu. Nah, nanti tinggal nambahkan saja di sebelah kanannya. Sehingga ini nanti menjadi persamaan diferensial non-homogen. Kalau yang redaman tadi diferensial homogen, tapi kalau redaman paksa itu persamaan diferensial non-homogen. Ada 2 solusinya. Ya. Nah, itu kalau kita kembalikan ke fisika matematika. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ya fisis ya, jelas ya. Kalau dampingnya itu kecil ya, isolasinya ya masih besar. Kalau dampingnya atau peredamnya itu besar ya, tentu amplitude osilasinya atau energi getarannya itu ya semakin lemah gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Selesai, Pak. Selesai ya. Ya, silakan sekarang giliran mahasiswa ya. Mas Arif dan kawan-kawan. Atau wis rundingan, nggak takon. Ya, saya kira ada tadi ya catatan yang tipe sedikit tadi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok ini. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Ya, silakan ditutup ya kuliahnya. Mbak Indah atau Mbak Kartika tadi ya, tutup. Silakan Bu Indah. Nah, silakan Bu Indah, silakan ditutup, Mbak. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas masukan dan koreksinya, Prof. Mun. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Prof.